Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu yang saya hormati? Semoga pagi ini tubuh Bapak Ibu selalu sehat, pikiran tenang, dan hati penuh rasa syukur. Pernahkah Bapak Ibu bertanya-tanya di usia 60, 70, bahkan 80 tahun, apakah pelukan genggaman tangan atau obrolan hangat di malam hari masih berarti? Apakah keintiman fisik dan emosional masih penting atau sudah lewat masanya? Banyak orang bilang, kalau sudah lansia, untuk apa lagi dekat-dekat seperti anak muda? Tapi benarkah begitu Bapak Ibu? Atau justru sebaliknya, ketika keintiman mulai memudar hati, jadi hampa tubuh, makin cepat lelah, pikiran pun terasa semakin sepi. Hari ini bersama saya, Dr. Aisyah Rahma, dokter yang sudah 15 tahun mendampingi Bapak Ibu lansia di berbagai daerah Indonesia. Kita akan membahas keintiman di usia emas. Apa risikonya jika diabaikan? Bagaimana manfaatnya bagi tubuh dan jiwa? Dan yang paling penting, bagaimana cara membangun kembali kehangatan itu meski rambut sudah memutih? Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, selama saya mendampingi pasien lansia lebih dari 15 tahun, saya sering mendengar keluhan sederhana, tapi sangat dalam. Ada Pak Slamet, usia 72 tahun, yang suatu hari duduk di ruang praktik. Saya menunduk pelan sambil berkata, "Bu dokter, saya ini malu. Sudah tua tapi saya rindu dipeluk istri. Rindu duduk ngobrol seperti dulu, tapi sekarang rasanya jauh sekali." Atau Ibu Suryani, 68 tahun, yang mengaku sering merasa sepi walaupun serumah dengan suami. "Kami masih tinggal bersama Bu dokter, tapi rasanya seperti orang asing. Mau ngomong pun sungkan. Malu kalau bilang saya rindu disentuh," katanya sambil menatap kosong. Bapak Ibu cerita, Pak Slamet dan Bu Suryani bukan satu dua. Banyak pasangan di usia emas perlahan kehilangan keintiman, bukan karena tidak cinta, tetapi karena rasa sungkan fisik yang makin terbatas, atau karena kita terbiasa menganggap keintiman hanya milik orang muda. Kita tumbuh dengan norma, sudah tua, bicara soal pelukan genggaman tangan, apalagi hubungan suami istri rasanya tabu. Padahal, tahukah Bapak Ibu, keintiman fisik dan emosional justru menjadi salah satu obat alami yang membantu lansia tetap kuat secara tubuh, pikiran, dan hati. Kalau kita biarkan keintiman hilang perlahan tubuh, makin cepat lelah, pikiran mudah stres, hati terasa hampa, dan relasi pun retak tanpa kita sadari. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat lebih dalam. Kenapa keintiman memudar? Apa penyebabnya? Dan kenapa jangan pernah dibiarkan terus-menerus? Bapak dan Ibu, mungkin selama ini kita hanya fokus pada makan sehat, olahraga, teratur, atau minum obat rutin. Padahal ada satu hal yang sering terlupakan, yaitu keintiman pelukan, sentuhan, obrolan hangat. Secara medis, keintiman bukan hanya soal perasaan senang, tetapi juga berhubungan langsung dengan kesehatan tubuh. Saat Bapak Ibu berpelukan dengan penuh kasih tubuh, kita melepaskan hormon oksitosin, sering disebut hormon pelukan. Oksitosin inilah yang membuat hati tenang, pikiran nyaman, dan rasa cemas perlahan mereda. Selain itu, ada hormon dopamin dan serotonin, dua sahabat alami yang membantu suasana hati tetap positif. Banyak penelitian membuktikan lansia yang masih merasakan keintiman emosional dan fisik bersama pasangan, risiko depresi ringan pun jauh berkurang. Bahkan setelah momen keintiman, tubuh Bapak Ibu akan melepaskan hormon prolaktin yang membuat tidur lebih nyenyak. Jadi, satu pelukan kecil di malam hari bisa jadi kunci tidur, tenang bangun dengan badan segar. Tidak hanya itu, keintiman
juga membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, melancarkan sirkulasi darah, dan memperkuat sistem imun. Beberapa studi menunjukkan pasangan lansia yang tetap saling dekat memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit jantung, tekanan darah tinggi, hingga peradangan kronis. Saya ingat Ibu Suryani yang dulu mengeluh sering sulit tidur. Setelah beliau dan suami mulai membiasakan pelukan ringan sebelum tidur, obrolan 5 menit tanpa TV atau HP, kualitas tidur beliau membaik. Pagi bangun lebih bugar, suasana hati pun lebih cerah. Masya Allah, hanya dari sentuhan sederhana tubuh dan hati kita diberi ketenangan luar biasa. Bapak dan Ibu yang saya cintai, setelah kita tahu keintiman punya manfaat luar biasa, pertanyaannya, mengapa banyak pasangan justru semakin jauh saat menua? Pertama tentu karena perubahan fisik. Di usia 60-an, tubuh lebih cepat lelah sendi, sering nyeri tekanan darah, naik turun diabetes pun datang diam-diam. Semua ini membuat kita enggan melakukan aktivitas fisik, termasuk sentuhan intim yang seharusnya hangat. Kedua, perubahan hormon. Bagi ibu-ibu, masa menopause sering membuat area kewanitaan lebih kering, rasa nyaman berkurang, bahkan bisa terasa nyeri. Sementara bagi bapak-bapak, penurunan hormon testosteron membuat gairah menurun, kadang juga terjadi disfungsi ereksi. Ini semua wajar, tapi sering membuat malu untuk membicarakan. Saya ingat Pak Slamet dulu bilang, "Saya ini malu Bu, dokter, masa tua-tua masih pengen dipeluk. Nanti orang bilang saya tidak tahu diri." Disinilah penyebab ketiga muncul norma sosial dan rasa tabu. Banyak Bapak Ibu tumbuh dengan keyakinan bahwa membicarakan keintiman di usia tua tidak sopan, bahkan memalukan. Padahal kebutuhan hati dan sentuhan tidak pernah hilang, hanya sering dipendam. Yang keempat dan sering luput adalah komunikasi yang memudar. Setelah puluhan tahun bersama, kadang pasangan lebih sering bicara soal kebutuhan rumah, urusan cucu, atau pengeluaran bulanan. Tapi obrolan hati ke hati perlahan menghilang. Pujian sederhana, genggaman tangan pelukan, sering diganti layar HP atau TV di malam hari. Lama-lama, rasa asing itu tumbuh di dalam rumah sendiri. Bukan karena tidak cinta, tapi karena kehangatan tidak dijaga lagi. Belum lagi jika muncul tantangan fisik seperti nyeri atau suami istri merasa takut performa menurun, tapi sama-sama diam, malu, tidak bicara. Padahal semua ini ada solusinya bila dibicarakan dengan tenang, dengan dokter, atau dengan pasangan sendiri. Bapak Ibu, percayalah, keintiman tidak hilang karena usia. Ia hilang karena kita membiarkannya redup perlahan tanpa disirami perhatian. 3 langkah praktis 1 hadir secara emosional. Seringkali keintiman tidak hilang karena fisik semata, tetapi karena hati jarang saling hadir. Mulailah dengan komunikasi kecil tapi tulus. Misalnya, sebelum tidur, tanyakan dengan lembut, apa yang paling Bapak Ibu syukuri hari ini? Atau apa yang bikin Bapak Ibu senang minggu ini? Pertanyaan sederhana seperti ini membuka pintu hati. Kita jadi saling mendengar lagi, bukan hanya membahas cucu belanja dapur atau listrik bulan depan. Dulu, Pak Slamet dan Bu Suryani, saya minta praktik 1 obrolan ringan setiap malam. Hasilnya, dalam 2 minggu, mereka bilang hati jadi lebih dekat, rasa sungkan mulai mencair. 2 sentuhan kecil bermakna, Bapak Ibu, sentuhan itu sinyal bagi otak bahwa kita hadir untuk pasangan. Tidak perlu besar atau malu-malu. Mulailah dengan pelukan pagi hari sebelum bangun. Saat masak di dapur, sentuh bahu pasangan. Atau saat duduk nonton TV, genggam tangannya sebentar. Saya tahu bagi yang sudah lama tidak saling menyentuh ini mungkin terasa canggung di awal.
Tapi percayalah, lakukan perlahan tulus dan rutin. Lama-lama akan terasa alami lagi. Bahkan, satu elusan ringan di punggung pun cukup untuk memanggil hormon pelukan tadi. Oksitosin, dopamin, serotonin membuat hati lebih hangat, tidur lebih nyenyak. 3. Ciptakan momen khusus berdua. Momen khusus tidak harus mahal, tidak harus di restoran mewah. Buatlah malam kencan, sederhana di rumah. Misalnya, Bapak Ibu bisa menyiapkan makan malam favorit bersama. Nyalakan lilin kecil di meja, matikan TV, dan simpan HP. Nikmati obrolan sambil mengenang masa muda. Atau sore hari duduk berdampingan di teras minum teh sambil mendengar suara burung. Bisa juga jalan santai pagi di sekitar rumah sambil bergandengan tangan. Momen-momen sederhana ini justru yang menjaga hati tetap terhubung. Kuncinya tanpa gangguan TV, HP cucu, atau pekerjaan rumah. Kalau ada tantangan fisik seperti rasa nyeri gairah menurun, jangan malu bicara. Katakan dengan lembut, "Akhir-akhir ini aku merasa tubuhku berbeda, tapi aku ingin kita tetap dekat." Bila perlu konsultasi ke dokter, banyak cara aman untuk membantu, mulai dari pelumas terapi hormon ringan hingga konseling relasi lansia. Semua itu halal dan aman jika diawasi tenaga medis. Yang terpenting, keintiman di usia senja bukan soal performa, tetapi soal rasa dihargai, didengar, dan saling hadir. Pelukan, genggaman, senyum, obrolan hangat itu lebih berharga daripada sekadar rutinitas fisik. Jadi, Bapak Ibu, mari mulai satu langkah kecil malam ini juga. Peluk pasangan sebelum tidur, genggam tangannya saat sarapan besok, atau cukup katakan, "Terima kasih sudah menemaniku sampai hari ini." Insya Allah, langkah kecil ini jadi percikan api untuk menyalakan kehangatan baru, bahkan di usia 60, 70, 80 tahun ke atas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di balik semua manfaat keintiman kita, juga tidak boleh lupa satu hal penting, kondisi kesehatan tubuh. Sebab keintiman di usia senja memang menyehatkan, tetapi harus disesuaikan dengan keadaan fisik masing-masing. Terutama jika Bapak Ibu punya riwayat penyakit jantung, tekanan darah tinggi, yang belum stabil, diabetes, dengan komplikasi nyeri sendi berat atau masalah pernapasan. Saya sering sekali mendengar pasien berkata, "Bu dokter, saya takut jantung saya kambuh kalau berhubungan lagi, atau saya malu, takut gagal tubuh saya sudah tidak kuat seperti dulu." Percayalah Bapak Ibu, rasa takut itu wajar. Tapi justru disinilah pentingnya komunikasi terbuka. Kalau ada keraguan, jangan diam sendiri. Konsultasikan ke dokter keluarga, dokter jantung, atau psikolog yang Bapak Ibu percaya. Dokter bisa membantu menilai apakah kondisi tubuh siap bentuk aktivitas apa yang aman dan bagaimana cara agar tetap nyaman tanpa risiko. Jika Bapak Ibu mengonsumsi obat rutin seperti obat jantung, tekanan darah, atau antidepresan, juga perlu diketahui bahwa beberapa obat bisa memengaruhi gairah atau fungsi fisik. Lagi-lagi, semua ini bisa diatasi bila dikonsultasikan. Kadang, cukup dengan menyesuaikan dosis, menambah suplemen tertentu, atau terapi hormon ringan. Bagi bapak-bapak, disfungsi ereksi bukanlah tanda kegagalan sebagai suami. Itu hanya tanda bahwa tubuh menua dan itu alami. Banyak alternatif pelukan lama, pijatan lembut, obrolan hangat, semua tetap bisa menjadi bentuk keintiman yang menenangkan jiwa. Yang perlu diingat, keintiman bukan lomba performa, bukan juga soal seberapa sering, tetapi seberapa tulus hati kita hadir untuk pasangan. Dengarkan tubuh sendiri. Kalau merasa lelah, nyeri, atau sesak, hentikan istirahat dan konsultasi.
jangan pernah memaksakan diri. Dan bagi Bapak Ibu yang hidup sendiri, jangan sedih. Keintiman juga bisa dibangun dengan merawat diri mandi air hangat, memakai minyak pijat, menulis jurnal syukur, berbincang dengan sahabat. Semua itu juga bentuk cinta pada diri sendiri. Insya Allah, dengan perhatian komunikasi dan bimbingan medis, keintiman di usia senja tetap bisa dijaga aman, nyaman, dan halal. Bapak dan Ibu yang saya cintai, hari ini kita sudah bicara panjang tentang keintiman di usia senja, tentang risiko bila dibiarkan hilang, tentang manfaat luar biasa bagi tubuh, pikiran, dan hati, serta bagaimana langkah-langkah sederhana bisa menghidupkan kembali kehangatan itu. Kita belajar bahwa keintiman bukan hanya milik anak muda, bukan pula soal performa, bukan soal seberapa hebat atau seberapa sering. Keintiman adalah bahasa hati lewat pelukan kecil, genggaman tangan, senyuman, obrolan ringan tanpa gangguan. Bagi saya, sebagai dokter yang 15 tahun mendampingi Bapak Ibu saya, selalu percaya keintiman adalah obat alami. Ia menenangkan pikiran, menyehatkan jantung, memperbaiki tidur, menguatkan relasi suami istri, bahkan membuat hari-hari lansia terasa lebih cerah. Saya ingin Bapak Ibu bertanya pada diri sendiri, apa satu hal kecil yang bisa saya ubah malam ini atau besok pagi untuk menghidupkan kembali keintiman dengan pasangan? Mungkin cukup genggam tangannya di meja makan. Mungkin cukup bisikan terima kasih. Mungkin cukup pelukan sebelum tidur. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah sendiri, jangan bersedih. Keintiman bukan hanya soal pasangan. Merawat diri, menerima tubuh dengan syukur, menjalin hubungan baik dengan anak cucu, tetangga, sahabat, itu juga keintiman. Saya yakin satu langkah kecil Bapak Ibu bisa menjadi percikan api. Jangan remehkan sentuhan sekecil apapun, karena seringkali disitulah kebahagiaan sederhana tumbuh. Insya Allah. Bapak Ibu, kalau video ini bermanfaat, saya mengundang Bapak Ibu untuk tulis pengalaman di kolom komentar. Apakah pelukan genggaman atau obrolan hangat yang paling Bapak Ibu rindukan? Siapa tahu cerita Bapak Ibu bisa menguatkan saudara kita di luar sana yang sedang merasa sepi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Terima kasih sudah mendengar dengan hati yang terbuka. Semoga Allah selalu menjaga Bapak Ibu sekeluarga dalam kehangatan cinta yang halal dan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.